Saya seneng cover sekarang. Cover tuh salah satu bentuk kreativitas yang lain juga gitu. Oke, bicara mengenai cover lagu di YouTube dan di KP, seperti Triswaka ya. Apakah izinnya itu berbeda, izin ke YouTube dan izin ke pencipta langsung kalau di KP? Dan pembagian hasil kalau ke YouTube kan udah ada tuh. Apakah ketika dia membuat konten di YouTube sekaligus nyanyi di KP, apakah bayarannya harus berbeda kepada pemilik lagunya? Nah, kita akan lihat tanggapan dari musisi senior yang bukan sekedar menciptakan banyak lagu tapi juga menciptakan banyak vokalis bagus-bagus, menciptakan banyak band, duo-duo band juga, dan tentunya inilah Ahmad Dhani. Bagaimana menurut beliau mengenai pengcover lagu? Apakah serendah itu ketika banyak sekali yang menghujat Triswaka? Kita lihat dari Bang Ahmad Dhani. Saya seneng cover sekarang. Cover tuh salah satu bentuk kreativitas yang lain juga gitu. Jadi saya lebih senang lagu saya di cover banyak orang, silakan. Yes, lost, tak apa-apa ya. Silakan. Nah, itu menurut Ahmad Dhani, dia juga meskipun banyak lagunya, banyak bandnya ya, banyak menciptakan vokalis yang banyak sekali, yang seperti kita ketahui Ari Lasso dan sebagainya, itu banyak sekali kan vokalis-vokalis bagus yang diciptakan dari band-band yang dibuat oleh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sendiri sering mengcover lagu, dia menghargai pengcover lagu, yang dimana katanya ini juga sama kreativitas ataupun kreasi. Coverlah lagu sebagus-bagusnya. Bagaimana tanggapan Ahmad Dhani mengenai cover lagu di YouTube? Apakah harus izin? Kita lihat pendapatnya. Gitu ya. Iya. Tapi apa perlu izin sih sebenarnya? Kalau di YouTube nggak perlu. Kalau di YouTube nggak perlu. Di YouTube nggak perlu karena YouTube udah punya sistem di mana kamu nyanyi lagu Ahmad Dhani misalnya di YouTube, udah langsung ke klaim langsung sama publisher saya. Jadi saya lebih senang lagu saya di cover banyak orang, Yes, silakan. lost, tak apa-apa ya. Silakan seluruh orang Indonesia nyanyilah lagu cover. Nah, menurut Ahmad Dhani, cover lagu di YouTube tidak harus izin karena sudah ada pembagian hasilnya. Itu berbeda ya dari musisi-musisi lain yang tetap mengharuskan izin sehingga bermasalah dengan Triswaka. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya ketika kita mau cover lagu, meskipun dalam peraturan cover lagu itu kita harus izin, tapi semua berbalik lagi terhadap penciptanya. Apakah menyulitkan para pengcover atau tidak? Kan begitu. Nah, kita lihat nih, bagaimana pendapat Ahmad Dhani. Tadi kan kalau cover lagu di YouTube tanpa izin gak apa-apa karena udah dibagi hasil, dipercayakan kepada mesin YouTube yang membagi hasil royaltinya. Untuk pengcover lagu yang di KP kayak Triswaka ya, apakah harus bayar juga? Apakah berbeda bayarannya kepada pencipta lagu? Kita lihat pendapat Ahmad Dhani. Kalau misalnya dibawa ke kafe, Di cafe juga nggak ada, itu udah ada sistemnya sendiri, udah hotelnya kan udah bayar. Tuh kan kata Ahmad Dhani juga, meskipun nyanyi di kafe tidak harus, katanya emang itu udah bayar ke kafe juga. Jadi tidak ada harus izin kalau menurut Ahmad Dhani ya. Tapi kalau menurut musisi senior lain, mungkin musisi-musisi lain ya kita hargai itu karena mereka sebagai pemilik hak cipta, tergantung mereka. Mereka berhak untuk tetap harus izin katanya ke mereka. Tapi untuk ini, masalah lagu ini, maka saya sarankan bahwasanya kita pilihlah untuk mengcover lagu di YouTube ataupun di KP agar tidak kesulitan dengan perizinan, tidak bermasalah. Karena kalau misalnya kita mau izin itu kepada musisi-musisi lagunya yang banyak, itu tentunya bukan cuma 1, 2, ratusan, tapi jutaan, sehingga untuk memberikan izin itu susah. Sehingga bahkan ketika orang-orang yang pengcover lagu misalnya cuma subscriber baru sedikit, itu kadang-kadang nggak ditanggapi. Nah, ini ya menjadi masalah. Maka dari itu, pilihlah musisi yang seperti Ahmad Dhani yang memperbolehkan lagunya di YouTube di cover. Boleh ya, cover aja sebagus-bagusnya katanya. Jadi di sini kita pilih lagu-lagu yang benar-benar penciptanya tidak menyulitkan para pengcover untuk menyanyikan lagunya. Bahkan seperti inilah yang patut diacungi jempol bahwasanya mereka sudah mempercayakan ke YouTube bagi hasilnya dan tanpa harus izin lagi. Yang penting ada bagi hasil. Dan nyanyi di kafe juga katanya gak apa-apa, itu gak harus bayar lagi. Dan itu udah benar-benar bijak tanggapan dari Bang Ahmad Dhani. Bukan hanya memiliki satu band doang, bukan hanya menciptakan lagu doang, tapi menciptakan banyak lagu, menciptakan banyak band, menciptakan banyak vokalis. Inilah Ahmad Dhani. Karena banyak orang nih yang punya band songong ya sama si Triswaka, katanya ini pengamen lah, ini cuma bisa cover doang lah. Nah, ketika ngata-ngatain seorang pengamen ataupun seorang pengcover lagu, itu yang tersinggung itu banyak ya. Bukan hanya si Triswaka aja, tapi banyak pengamen lain yang seprofesi juga pengcover
itu banyak sekali yang tersinggung. Jadi ketika mengatakan yang aneh-aneh terhadap pengamen ataupun pengcover lagu, dalam pengamen ataupun cover lagu tersebut itu mengandung banyak orang karena profesi. Ketika dikatakan pengamen itu banyak profesi karena itu ya, dan juga pengcover itu banyak, itu ada sebuah profesi. Jadi ketika bermasalah dengan satu orang, sebut aja namanya, jangan sampai mempermasalahkan mengenai ngata-ngatain cuman bisa cover doang, bisa hanya pengamen dan sebagainya. Itu merendahkan profesi orang karena banyak yang menggeluti sebagai pengamen ataupun para pengcover lagu. Itulah kenapa musisi-musisi senior juga harus bijak dalam menanggapi masalah yang telah berlalu. Meskipun ini dibicarakan, ini mungkin sudah basi, tapi kalau kalian lihat bahwa saya masih ada aja orang-orang yang nyerang-nyerang Triswaka, tuntut aja jika memang ada buktinya, karena tuntutan itu tidak mudah untuk dikabulkan ataupun diproses kalau bukti-buktinya tidak benar-benar memenuhi syarat untuk berlakunya hukum terhadap orang yang dilaporkan. Nah, jadi di sini cover lagu di YouTube kata Bang Ahmad Dhani tidak harus izin. Ini berarti kita pilihnya ke orang-orang yang seperti Ahmad Dhani dong. Pilih lagu yang mau di-covernya, jangan sampai meng-cover lagu orang yang harus izin nih, susah. Karena kita mending kalau izinnya benar-benar ya. Maka dari itu untuk menghindari masalah perizinan cover lagu khususnya di YouTube dan di KP, maka kita memilih musisi-musisi senior yang seperti Ahmad Dhani yang legowo, tidak menyulitkan para pengcover, sudah memperbolehkan di cover tanpa harus izin dulu khususnya di YouTube. Nah, karena banyak sekali yang umum di YouTube nih, karena kebingungan sekali mau cover takut di penjara, takut kayak Triswaka nih, takut bermasalah dituntut karena gak ada izin. Maka dari sini kita pilih lagu-lagu yang benar-benar tidak menyulitkan lah penciptanya untuk kita, khususnya para pengcover lagu di YouTube. Itu ya. Jadi ini adalah informasi juga yang perlu disampaikan ke kalian. Mungkin kalian tidak sempat melihat video fullnya dari Ahmad Dhani ataupun mungkin belum melihat channel YouTube-nya yang dibahas tentang permasalahan cover lagu ini menurut Ahmad Dhani seperti apa, dan di sini video-videonya saya perlihatkan. Tidak full, tapi itulah inti-intinya yang harus kalian tahu, bahwasanya cover lagu di YouTube dan di KP ternyata gak harus izin karena bayarannya berbeda. Dan seperti Triswaka, ternyata kalau kita melihat dari pandangan sudut pandang Ahmad Dhani, ternyata pengcover lagu itu sangat dihargai juga ya, karena dia berkreasi kreatif dalam menyanyikan lagu orang lain dan juga dengan suara-suara yang khas dari orang pengcover tersebut. Dan juga dalam cover lagu di YouTube dan di KP ternyata bayarannya sekalian aja kalau dibikin konten sekali gitu ya. Jadi itu kita pilih musisi seperti Ahmad Dhani. Nah, itu sih yang saya bahas mengenai cover lagu di YouTube, apakah harus izin atau enggak, dan bagaimana cover lagu sekalian kayak di KP seperti Triswaka. Itulah jawabannya yang harus kalian tahu. Tapi intinya kalian kalau misalnya mau ngelakuin cover lagu di YouTube tanpa izin, pilihlah musisi yang sudah kita tahu, yang memperbolehkan lagunya di cover tanpa harus izin dulu, yang sudah mempercayakan semuanya ke YouTube dan tidak mempermasalahkan yang membuat konten di KP seperti itu ya. Jadi di sini saya tidak menyalahkan bahwasannya ada musisi lain yang mensomasi Triswaka karena tanpa izin, karena itu emang hak mereka, karena pencipta lagu itu berhak. Karena semua ini berbalik lagi, kata saya juga berulang kali mengatakan bahwasanya semua itu tergantung dari pemilik hak cipta. Meskipun dalam peraturan cover lagu itu harus izin, semua berbalik kepada pemilik hak cipta. Apakah harus izin di YouTube ataupun kalau di YouTube nggak harus izin, kan gitu. Oke, itu saja yang saya bahas. Semoga video ini bermanfaat. Di sini mungkin saya akan membahas tentang lagu-lagu terus ya. Apakah yang lain? Kayaknya seru-seru tentang lagu sih ya. Mau berita lagu, mau pembahasan lagu, mau cara cover lagu dan sebagainya. Mungkin saya akan lebih konsisten ke musik-musik kayaknya ya di sini ya. Oke, itu aja sih yang saya bahas.